Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh leader class yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mas Bani. Almas sama Mas Bani tadi. Mas Bani. Ayo Mas Bani. Istidadan. Sudah siap. Kita berdoa. Tangan kita ngadakan, kepala ditunjukkan. Doaan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina Rahmanir Rahim. Rabbana Kajami'un innaka jami'un Rabbana innaka jami'un nas yaumin la raiba Allah la yu'minul alamin. Inna rabbal alamin. Pakai bahasa Arab. Khamsatu anzimatin. Wahidun itba' ta'limatil ustada bisur'ah. Isnaini irfa yadak ida aratta anta takallam salasa irfa yadak ida aratta anta tatrukal fasli arba'atun ayat takhida diyatan khamsatun masruratan ulangi khamsatun Oke, kaifa halukum ya solih-solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah solih-solihah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Nanti kita nyambung sekalian Zoom dengan mata pelajaran tematik. Kita hari ini pertemuan terakhir di semester 1. Oke, minggu depan solih-solihah sudah melaksanakan ujian akhir. Makanya ujian akhir semester.
Makanya hari ini nanti jadwalnya Solih-Solihah untuk mengambil lembar jawaban ke sekolah. Tapi nggak usah Solih-Solihah yang ambil, orang tuanya saja. Ya, karena Solih-Solihah di sini akan belajar dulu. Nanti yang ngambil lembar jawabannya boleh ayah bunda saja. Ya, ingat. Ya. Semua pelajaran Ustazah. Iya, untuk semua pelajaran semuanya udah ditaruh di amplop. Udah, nanti Solih-Solihah ketika ujian ke Zoom tinggal mengisi saja soalnya dari Ustazah. Nanti soalnya akan Ustazah tampilkan di Zoom seperti ini. Nah, nanti Solih-Solihah tinggal menjawab. Misalnya jawabannya A di silang A. Seperti dulu itu loh Solih-Solihah. Seperti dulu sebelum pandemi. Nah, gitu. Sekarang bukan dengan link. Kalau dengan link nanti pasti banyak yang nyontek buku, googling di Mbah Google, ya kan? Cuma nanti soal belajarnya enggak ada itunya. Apa Mbak? Namanya Bang? Apa Mbak Hansa? Ambilnya nanti telat. Apa masih dicoba beli bunda apa sekalian bunda pulang nanti apa ambil. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti WA Ustazah ya. Biar Ustazah juga tahu nanti siapa yang sudah ngambil, siapa yang belum. Kalau anak-anak nggak ngambil, kalau ayah bundanya nggak ngambil, nanti ngisinya di mana? Kan harus di situ nanti. Ustazah nilainya dari situ. Sama tante. Ya, Nanti Ustazah diambil. ingatkan lagi ya, untuk kelas 4 nanti ngambilnya jam 10 tepat di sekolah sampai jam 11. Nanti jadi kalau misalnya nanti Zoom kita kan sampai jam 10.40. Kalau misalnya Solih-Solihah mau ke sekolah, ya nggak apa-apa ikut ambil. Ya, nanti sudah Ustazah taruh di map masing-masing, sudah ada kelasnya masing-masing. Kita berdoa semoga nanti dengan ujian seperti ini Solih-Solihah tambah jujur, tambah jujur mengerjakan, tambah semangat belajar, tambah serius belajarnya ya. Tidak hanya main HP toh ya. Oke. Sekarang kita masuk pada pelajaran matematika dulu. Nanti kalau sudah jam 10.15 kita materi ke tematik. Ya, kita review lagi tematik yang kemarin Sada belum sempat semuanya Nanti sampaikan. diambilin sama tante. Apa? Nanti diambilkan sama tante saya sekalian ambil punyanya apa Aidan. Ya boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nanti Solih-Solihah harus dapat lembar jawabannya itu. Kalau nggak dapat nanti nggak ada keterangan dari mana ini lembar jawabannya, gitu ya. Oke, Solih-Solihah, hari ini kita review materi yang sudah kita belajar, sudah Solih-Solihah pelajari kemarin untuk pelajaran matematika ya. Tapi sebelumnya kita mau absen dulu. Jadi nanti di tematik nggak absen Ustazah. Apa? Nanti di tematik nggak absen. Ya tetap Ustazah absen. Ya kan barangkali nanti ada yang tiba-tiba keluar di tengah-tengah pelajaran. Ya. Harus tetap di absen karena pelajarannya beda. Sekarang tanggal 26 ya. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Ayuanifa. Wah. Anissa Zaratul Jannah. Hadiroh. Azhara Darmasari. Hadir. Azhara hadir ya. Farida Faqihatul Ilmi. Hadir. Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadir Ustazah. Farid Rizky Mubarak. Firza Nabila. Masuk. Hadiroh. Kamila Aina Mira Amalina. Hadiroh Ustazah. Oke, Kansa Zaki Az-Zahra. Hadiroh Ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Hadir. Sudah bisa semuanya? Prayata Altaf.
Oh, di bukunya enggak ada Iko ya? Yurdiansyah, Terus Silta Hadifah Ummu Is'af, Adira Ustazah. Zalfa Anindia Ramadhani. Zalfa ada nggak? Mbak Zalfa? Zalfa Anindia? Oke, belum bergabung mungkin ya. Alhamdulillah banyak ya yang ikut ya. Sudah berapa ini? 14. 14. Ikut itu Mas Bayu ya. Mbak Mas Altaf. Lalu siapa tadi? Mas Farid 3. Mbak Zalfa 4. Oke, sudah alhamdulillah tinggal 4 orang aja yang nggak ikut Zoom. Ini sudah pelajaran terakhir, kalau nggak ikut ya Eman nanti ya. Oke, Solihah, hari ini kita akan review materi matematika yang sudah Ustazah ajarkan. Nah, ini nanti untuk bahannya Solihah belajar di rumah. Nah, nanti sebelum melaksanakan PAS, Ustazah akan kasih map mata pelajaran di WA. Nanti silakan apa. Oke, kemarin terakhir kita sudah belajar tentang bangun datar. Bangun datar itu banyak macamnya. Ada apa saja? Segitiga. Ada apa saja? Segitiga. Kubus. Segi 4. Segi 5. Persegi. Segi panjang. Segi panjang. Segi 8. Lingkaran. Segi lingkaran. Segi 6. Lingkaran. Segi 8. Trapesium. Trapesium. Jajar kenjang. Kenjang. Ketupat. Ketupat. Bukan ketupat loh ya, ada belahnya, bukan ketupat yang dimakan. Ya ketupat. Layang-layang. Segitiga sembarang. Layang-layang. Segitiga. Nah, itu adalah namanya bangun datar. Untuk kelas 4 masih belajar tentang bangun datar. Nanti di kelas atas akan ada namanya bangun ruang. Bangun ruang itu seperti ada tabung, ada kubus, ada balok, kemudian ada macam-macam lah, nanti banyak di kelas atas. Sudahlah. Untuk ada apa namanya prisma, itu namanya bangun ruang. Jadi ada ruangannya yang bisa dilihat ukurannya. Prisma itu gimana sih Ustazah? Apa? Prisma. Prisma itu seperti ini loh. Kalau Solihah pernah ke UNER nggak? UNER yang B. Enggak. Nah, itu kan ada menara tinggi. Menara tinggi itu bentuknya seperti prisma. Nah, UNER yang B. Nah, itu ada menara tinggi banget. Nah, itu bentuknya seperti prisma. Kalau di menara yang dekat MER ini, ada namanya menara seperti apartemen, itu bentuknya seperti apa? Segi panjang. Balok atau persegi panjang. Tapi kalau di bangun ruang itu bukan persegi panjang, tapi namanya adalah balok. Tapi kalau di bangun datar namanya adalah persegi panjang. Oke. Berarti ini salah nih. Oke, sudah ya. Nah, oke, sekarang saya share screen lagi. Jadi itu adalah macam-macam bangun datar. Tapi yang kita pelajari kemarin itu baru 3. Yaitu kubus, balok, segi panjang, dan segitiga. Sekalian sama rumus-rumus untuk mencari luas dan keliling dan juga tinggi. Oke. Tingginya apa Ustazah? Apa? Tingginya apa? Tingginya segitiga. Nah, kemarin kan ada tinggi segitiga. Nah, luas. Baca. Jadi ulangannya hari Jumat kalau matematika. Nanti Ustazah share jadwalnya ya. Setelah pelajaran itu Ustazah share jadwalnya. Oke, yang pertama kita akan review dulu tentang bangun datar. Kemarin kita sudah tahu ya, yang namanya kubus itu bentuknya pasti kotak.
Antara sisi A dan D itu pasti sama dengan sisi B dan C. Coba perhatikan, ini serius ya. A dan D, sisi A dan D atau garis A dan D itu pasti sama dengan garis B dan C. Nah, kemudian sisi A dan B itu pasti sama ukurannya dengan D dan C. Perhatikan, kelihatan nggak? Nah, ini namanya adalah kubus. Rumusnya kalau kita mencari luas itu tinggal sisi dikali sisi. Sisi itu apa? Sisi itu ukuran. Contoh misalnya di dalam sebuah kubus itu terdapat sisi A dan B 5 cm. Berarti kemungkinan ukuran B ke C ini juga 5 cm. Kemudian C ke D itu juga pasti ukurannya adalah 5 cm. Kemudian dari D ke A adalah juga sama 5 cm. Jadi gampang banget untuk mencari ini. Kalau sudah diketahui ukurannya satu sisi itu tinggal dikalikan. Nah, gampang toh? Tinggal S kali S. S itu simbol dari sisi. Sisi itu gedek. Gedek apa ya? Tembok. Kalau Solihah berada di kamar ini ya, kan ada sisi ini. Ini Ustazah ada di kelas ini. Ini sisi satu. Sisi misalnya A dan D. Kemudian ini sisi ke sini. Nah, itu A ke B. Nah, ini pasti ukurannya sama. A, B, C, D itu sama semuanya. 5 cm. Makanya untuk menghitungnya gampang banget. Tinggal sisi dikali sisi. 5 dikali 5. Nah, ini kembali ke perkalian lagi. Jadi Solihah harus hafal perkalian. Supaya langsung cepat menjawabnya. Ya, karena besok itu ujiannya waktunya 1 jam. Jadi Solihah harus cepat-cepat untuk berpikir. Misalnya diketahui luasnya 1 jam itu cukup. Kubus adalah 4 cm. Berarti jumlah luasnya berapa? Ayo berapa? Luas sisi kubus adalah sisi kubus adalah 4 cm. Maka luasnya adalah berapa? 16. Nah, langsung menghitung. Kalau udah diketahui S-nya adalah 16, langsung dikalikan 16. 4, maka 4 langsung dikali 4. Langsung ketemu jawabannya adalah 16 gitu. Kalau kita mencari keliling, maka rumusnya adalah 4 dikali S. Ini harus anak-anak hafalkan ya. 4 kali S ini adalah rumus untuk mencari keliling, bukan rumus untuk mencari luas. Ya. Oke. Kalau kita mencari keliling, maka rumusnya adalah 4 dikali S. S-nya berapa? Dilihat dulu S-nya. S-nya itu adalah sisi. Kalau S-nya adalah 5, maka berarti 4 dikalikan 5 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 20. Sama dengan 20. Nah, sudah ya. Ini tentang kubus. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kuncinya adalah Solihah. Yang pertama harus bisa perkalian. Minimal itu perkalian 1 sampai 5. 6 sampai 10 Ustazah kasih trik. Pakai finger matic. Sudah bisa caranya. Jadi misalnya seperti ini. Ada pertanyaan 6, tapi ini harus di atas 6 angkanya. Harus di atas 5 angkanya. Misalnya 6 dikali 7. Berarti tangannya 10 gini ya. Semuanya dibuka tangannya 10 gini. 6 itu ibaratnya dengan ini. 1 jempol. Dikalikan dengan 7. Berarti jari sampingnya 6, 7. Nah, yang di atas ini tinggal dikalikan. Tambah. Ditambah itu yang ditekuk. Yang ditambah yang ditekuk. Yang jeber ini dikalikan. Berarti 3 berapa?
4 kali 3 berapa? 12. 12. Ditambahkan dengan 3. 15. 15. 4 kali 3, 12 ya. Ya. 12. Ya toh. 6 kali 3. 6 kali 3 gitu. Oh, salah. Berapa tadi? 4 kali 3 ya. Ya. 3 itu berapa tadi? 12. 4 kali 12 ditambah 3 gitu dah. Iya. Jadinya 15. Iya, benar. Ya Iya. benar. Terus kalau 6 kali 7 berapa? 30. 30 ditambah 12. 30 jadi 42. Nah, ini puluhan. Yang di bawah ini puluhan. Berarti kan 10, 10, 10. Berarti kan 30. 30 tambah 12 berapa? 42. Hitungannya adalah 6 kali 7 yaitu 42. Oke, bisa belum itu? Bisa. Itu puluhan. Ya. Kalau sudah ditambahkan nanti puluhan kan 6, 7, 8. Ini dikalikan ini puluhan. Berarti kan 30. 30 ditambah atasnya 12. Berarti 42. Coba lagi. Angka 7 dikali 9 misalnya. Coba. 7, 6, 7, tekuk. 9. 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini. Berapa yo? 63. 2 kali 1, 3. 63. Berapa? Benar kan? 63. Ya, kan kenapa kok bisa 63? Karena apa? Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ditambah ini. 1 kali 3 berapa? 3. 63. Itu namanya fingermatic. Lagi. 8 dikali 6. 8 kali 6 Coba dibuka itunya. kali 6 53. 48. 48. Ya kan cepet toh kalau ngitung kayak gitu. Itu tapi hanya untuk angka 6 ke atas. Dikalikan dengan angka 6 ke atas. Kalau di bawah tetap sama seperti biasanya. Tinggal dikelipatkan aja. Lagi. 7 dikali 7. 49. Gimana 7 dikali 7. Berarti 49. 40 yang atas 49. 3 kali 3 9. 9. Nah, berarti 49. Sudah paham belum? Sudah, coba Ustazah tanya ke Mbak Anissa. Perkalian. 6. Nyalakan dulu kameranya. Nyalakan dulu Mbak kameranya. 6 dikali 8 berapa Mbak Anissa? Pakai fingermatic kayak Ustazah tadi. 6 kali 8. Ayo berapa?
Nggak boleh pakai kalkulator, harus pakai jari. Kayak Ustazah tadi, gimana? Ayo. 6 dikali 8, 6, 7, 8. Yang di atas dikalikan, 4 dikali 2 berapa? 8. Itu taruh di belakang. Nah, di bawah dihitung 10, 20, 30, 40. Berarti jumlahnya adalah 48. Coba Mas Farid. 8 kali 9. Pakai finger, pakai tangan. 10, 20, 8 kali 9. 72. 72, good job. Cepet dong hitungnya. Oke, sekarang Mbak Zilta. 6 kali 8. Ditekuk 1 sama ditekuk 3, 8. Berapa yuk? Cepet ini, gampang kan? Pakai ini kan? 6 kali berapa Ustazah? 6 kali 8. Ada apa? 6 kali 8. 48. Kok dikasih tahu Mas Bani? Jawab. Jangan dikasih tahu. Ini Mbak Zilta masih berpikir ini. Batal. Ganti pertanyaannya. 9 dikali 6. Assalamualaikum. Salam. 9 kali 6. Gimana Mbak Zilta? 9 kali 6 46. berapa? 56. 56. Benar apa salah jawabannya Solih-Soliha? Salah. Yang benar berapa? Salah. 54. Yang atas ini dikalikan. 4 dikali 1. 54. Bawah kan yang ditekuk 5. Berarti 50. 10, 20, 30, 40, 50. Lah 50. Terus ditambahkan atasnya. 4 kali 1, 4. Berarti 54. Oke, sudah paham apa belum? Sudah. Paham belum? Sudah. Lagi Mbak Zilta. 9 kali 9. Langsung ditekan 9. Sudah tahu angkanya berapa. 9 kali 9. 9 kali 9. Sama dengan Berapa? 81. 81. Gimana caranya? Angka di sini 6, 7, 8, 9 ditekuk. Lagi satunya. Kali berapa? 9 berarti 6, 7, 8, 9 ditekuk. Nah, 81. di atas adalah 89. 8 kali 1. Ditambah. Berarti 81. Jadi 81. Oke, kalau 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 20. Kalau 3 kali 5? 3 kali 5 itu 15. 3 kali 5 berapa? 15. 4 kali 1. Apa? 4. Oke, sudah ya. Ya, oke. Jadi untuk perkalian 6 ke atas, Solih-Soliha nanti bisa menggunakan jari ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang 6 ke atas pakai jari.
Coba ya, Mas Bani. 7 kali 9. Enam puluh. 63. 3. 63. Benar, sudah gitu ya. Jadi kalau menghitung perkalian 6 ke atas pakai jari saja ya biar cepat. Oke? Oke, jadi kalau ini Solihah juga enggak terlalu susah untuk menghafalkan karena apa? Sudah tahu caranya. Kalau dikalikan dengan 10, sadar bagaimana? Semua yang dikalikan dengan angka 10 pasti angkanya sama. Contoh, 6 kali 10 berarti berapa? 60. 7 kali 10. Apa? 7 kali 10. 70. 8 kali 10. 80. 9 kali 10. 90. Nah, 10 kali 10. 100. Dikalikan dengan 10, ya tinggal ditambahkan aja 0 belakang angkanya ya. Gitu. Iya. Oke, sudah bisa ya perkalian? Sudah. Oke, sekarang lanjut ke rumus persegi panjang. Nah, ini jangan dilupakan. Rumusnya untuk mencari keliling adalah 2 dikali P dikali L. P itu sama dengan panjang. Panjang itu ke sini. Panjang. Ini panjang ke sini. Kalau L itu lebar. Nah, jadi 2 dikali P dikali L. Itu rumus keliling. Kalau mencari rumus luasnya, maka P dikali L. Panjang dikali lebar. Ini sudah ada contohnya di sini ya. Nah, ini contohnya 6 kali 4 berapa? Nggak usah lihat sini ya. Apa salah? 6 kali 4. 24. 6 kali 4, 24. 6 kali 10. 60. Ya. Nah, ini untuk mencari persegi panjang. Selanjutnya adalah dibangun datar segitiga. Kemarin Solihah tidak menghitung keliling, tapi menghitung tinggi. Nah, jadi di segitiga itu ada 2 cara untuk menghitung. Yang pertama menghitung luas dan menghitung tinggi. Kalau Solihah itu mencari luas, maka setengah dikali A dikali T. A itu alas, T itu tinggi. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Nanti jika diketahui A-nya berapa langsung dimasukkan. T-nya berapa langsung dimasukkan, dikalikan, dibagi 2. Pembagian sudah tahu, pakai pistol sudah tahu. Pakai pistol. Yang kemarin pakai pistol sudah tahu belum? Sudah. Apa? Belum paham. Belum paham? Pakai pistol ya. Coba kita belajar menghitung pakai pistol sekarang. Kita pakai ini. Yang penting itu bisa ini perkalian. Kalau udah bisa perkalian gampang. Nah, contoh pembagian. Berapa jumlahnya jika ini Sada bisa nggak yang ngelukis di sini ya? Bisa kayaknya ya. Pakai ini ya. Pakai draw apa teks biasanya ya? Draw paling ya. Sama banget. Gelap. Gelap. Kalau menghitung pakai Serat-serat. Garis-garis. garis-garis. Oh, sinyalnya ini kayaknya. Gak ada gambarnya, hitam. Hitam. Ya, hitam. Hitam putih. Coba laki-laki. Hitam doang. Siap nulis. Kelihatan? Saya akan membuat ini perhitungan ya.
Tanda itu enggak menemukan pistol di sini. Ditulis Ustazah. Tadi izin ngecas Ya, laptop ya. Ditulis. Sebentar. Nah, ini ketemu pistolnya. Pistol. Nah, ini ibaratnya pistol ya. Tapi nggak bisa. Coba pembagian. 24 dibagi 6. Salah. 144 dibagi 6. Berarti yang di sini berapa? Di sini 6. Yang samping pistol adalah 1. 4. Nah, bagaimana caranya? Solih-soliha bisa pertama dilakukan adalah mencari berapa yang dibagi berapa jumlah yang bisa dibagi 6 dari sini. 1 dibagi 6 bisa enggak? 1 dibagi 6 6. enggak? Tidak bisa. Bisa. Enggak. Berarti 14. 14 bagi 6 bisa enggak? Oh, 14. Berapa? 14 bagi 6 berapa? 14 bagi 6. Atau berapa yang kali berapa yang jumlahnya adalah 14? 7 kali 7. 1 kali 7 kali 2. 7 kali 7. 7 kali 7. 7 kali 2 sih. 7 kali 2. 1 kali 2. 7 kali 3. 2. 7 kali 2 Ustazah. 7 kali 2. 7 kali 2. Oh, gini. Berapa yang kali berapa yang mendekati angka 14? 7 kali 2. 6 kali 2. Oke, berarti yang ditulis adalah angka 2-nya yang ditulis. 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Ya, bisa. Jangan 7. Kalau 7 kan enggak ada di sini. Harusnya 6. 6 kali berapa yang jumlahnya itu 14. Kalau tidak ada, bisa mendekati tapi jangan melebihi. 6 tadi Mbak Alifa? 6 kali 2 ya. 2. Bisa kalau 6 kali 2 ditaruh di sini. Jadi langkah pertama itu Solih harus cari dulu di antara ini bisa nggak dibagi dengan sampingnya ini. Kalau bisa langsung saja, kalau nggak bisa berarti 6 ini harus dicarikan perkalian kali berapa yang jumlahnya itu mendekati 14. Tapi jangan melebihi 14. Berarti 6 kali 4 kah? 6 kali 4 berapa? Ayo. 6 kali 4. Mbak, 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 1 sama dengan, buka tangannya bisa kok. 6 kali 3 sama dengan 18. 18 itu lebih dari 14. Berarti tidak boleh. Harus dengan di bawahnya angka 14. Berarti 6 dikali berapa? Berarti 1 kali 14. Boleh 1. Angkanya 6 yang dikalikan. 6 kali berapa yang hasilnya itu angka 14. Kalau tidak bisa itu berarti harus angka yang mendekati angka 14. 6 kali 2. 6 kali 2. 6 kali 2 ya. 6 kali 2 kan hasilnya 12. Kalau 6 kali 3 itu hasilnya udah 16. Berarti yang 6 kali 2. Berarti jawabannya adalah 2 di sini. Di atasnya ini. Saya Astadin Nuri Syaraf. Kalau saya bisa melukis, gimana cara ngelukis? Astadin ilal hammam. Naam. Kita nggak ada yang tahu nggak cara ngelukis di ini? Sada astadin ilal hammam. Naam. Caranya untuk coret-coret di sini pakai mana ya, Solih-Soliha?
Nggak tahu Ustazah, saya tahunya di Oh, ini bisa. di Paint. Oh, Oh. bisa. Jangan ikut coret-coret. Ustazah aja yang coret-coret. Oke, ini ya. Coba dihapus ini siapa yang coret-coret ini? Oke. Nah, sip. Nah, oke ya. Oke, 14 tadi berapa hasilnya adalah 2 ya. Berarti 2 taruh sini. 2 dikali 16 berapa? 2 dikali 6 berapa? 12 maka ditulis 12. Nah, thread kemudian di garis, tarik garis, diambil. 4 kan nggak ada temennya. Turun. Jadi turun 4 ya. Kok besar banget ya tulisannya Ustazah ya. Oke. Kemudian 14 diambil 12. 14 diambil 12. 2. Tinggal 2. Kita tulis di sini 2 ya. Oh, jelek banget 2-nya. 24 ya. Oke, sekarang ini. Oke. Oh, nggak bisa turunin ini. Oke, sekarang sampai 24. Angka 24. Apa Ustazah? Apa? Oh. Waduh, kok hilang cara nulisnya tadi? Bentar. Oke, terima kasih. Siapa nulis 2 ini? Oke, kemudian setelah ada 24, maka Soli harus mencari berapa yang kali berapa yang jumlahnya adalah 24. Yang bisa dikalikan dengan 6. Kalau nggak ada gimana? Apa? Ustazah kalau nggak ada gimana kalau nggak ada? Ada pasti ada. Wah. Berapa yang kali berapa yang hasilnya 6 kali berapa yang hasilnya 24? 6 kali 4. 6 kali 4. Nah, berarti jumlahnya di sini adalah 4. Aduh, gimana cara nulisnya ya di sini ya? Pakainya apa ini? Ya, keluar. Ya, hilang. Oke, sampai mana tadi? Sampai 24 ya? Waduh, saya nulis lagi nih. Ntar. Ya. Saya bisa Ustazah. Berapa ya? Tadi 6 ya? Loh. Ini jangan ikut nulis, Ustazah nggak bisa nulis ini. Jangan dicoret-coret. Kembalikan lagi. Ayo, dihapus. Nah, ini ada. Oke. Terus ini kita 6. 6 ya. Tadi ini berapa? Wah, gede banget Ustazah. Iya, biar terlihat. Itu 14 atas 12. Ke atas 2. Ini tadi berapa? 12 ya? Iya. Oh, 2-nya jelek banget. Nggak apa-apa ya. Yang penting paham. Apa Ustazah? Ini 4. Ini 2. Oke. Kali berapa yang jumlahnya 24 tadi? Ini berapa nih? Atasnya 4 tadi berapa? 2. 2 ya. 6 kali 4. 2. Nah, 4. Oke. Kan 4 ini dari mana? 4 ini adalah dari 6 kali 4. Jumlahnya adalah 24. Oke. Kemudian setelah itu 4 kali 4 ditulis lagi di sini. Jumlahnya adalah 24. Kemudian
Jadi 0. Ambil. Nah, hasilnya berapa? 4 diambil 4? 0. 2 kali 2 ambil 2? Nah, hasil akhirnya pasti 0. Kalau hasilnya 0, maka 144 dibagi 6 ini jumlahnya adalah 24. 24. Ini namanya porok hafid. Sul-sulnya harus bisa ini ya. Jadi kalau mau Saya sudah diajari dari kelas 3 pas di les. oh ya, kalau di les iya, tapi kalau di sekolah udah pernah belum diajari? Belum. Baru kali ini. Belum. Tapi sama ibuku sudah diajari, tapi jadi gitu lupa terus. Oke. Oke, kita akan belajar ini terus ya supaya tambah cepat ngitungnya. Kalau udah cepat ngitungnya nanti gampang banget menjawab soal. Gitu. Oke, lagi ya. Oh, waktunya tapi sudah habis. Iya, tinggal 1 menit. Ganti tematik ini ya. Ya, Oke. Tematik saja, Ustazah. tematik, ganti tematik. Ganti tematik. Ya, ganti Ya, tematik. ganti tematik deh. Ya, ganti tematik. Oke, ya sudah kalau gitu. Ganti Matematikanya sudah bisa selesai. lihat di ini lagi, bisa lihat di YouTube Sudah selesai. bagaimana caranya ya. Kurang lebih seperti Iya, Ustazah. ya. Yang penting tadi soalnya udah dapat ilmu kan, cara menghitung pakai jari tadi. Tuh, oke. Kalau gitu kita sambung tematik ya setelah ini. Oke, boleh istirahat sebentar. 2 menit. Ambil lembar dong. Oke, istirahat sebentar 2 menit, boleh dimatikan dulu kameranya, boleh makan minum dulu sebentar 2 menit, nanti kita mulai jam 10.18. Ada Boleh ke kamar mandi dulu, nanti kita mulai jam 10.15. 18. jam 10 berapa, Ustazah? Jam 10.18 kita mulai tematik ya. Sekarang istirahat dulu. Habis tali mah. Karo. Tak bangkul tadi mau. Mas. Karo, Mas. Karo. Oh, iya, Ustaz, Mbah. Kok ono iku jangan, Mas. Au. Lip muka biru saud.
Oke, Solihah. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Syagil kamera. Sudah jam 10.19. Wah, lewat 1 menit. Nggak Oke. apa-apa. Nggak apa-apa, nanti lah nggak dapat banyak ini. Oke, sudah ya. Alhamdulillah kita sambung lagi di materi tematik. Oke, langsung saja ya. Ini silakan dinyalakan dulu kameranya. Hari ini kita akan review materi kemarin SPDB sudah ya, IPS ya, IPS dulu. Ya. Kita review IPS. Pelajaran IPS. Berarti yang ulangan cuma IPA sama IPS doang yang keluar. Enggak lah. IPA, IPS, Bahasa Indonesia, SPDB, PPKN. Oke. Ini sudah absen lagi ya. Berkurang enggak ya pesertanya? Tadi berapa tadi? Berkurang satu. Berkurang 1. Apa ya ini? Mbak Firza kayaknya ya. Mbak Alifa, Mbak. Oh, ada Mbak Firza. Mbak Alifa. Ada Mbak Alifa. Mbak Rara. Mas. Rara. Iya, Mbak Rara keluar ini. Oke. Mas Al-Fatih juga keluar. Hey. Fatih juga keluar. Gua cari kiri. Oke. Sudah, langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Katanya di absen. Oh iya sih, kan udah tahu tadi yang nggak masuk siapa. Yang berkurang kan sudah tahu, Ustazah. Ya udah deh, nggak apa-apa, Ustazah absen lagi. Mas Maulana Ahmad. Adik. Alifa Ayu Hanifah. Hadira. Anissa Zahratul Jannah. Hadira. Azahra Dharma Lestari. Tuh, ini kan yang nggak masuk. Bayu juga. Farida Faqihatul Ilmi. Ini juga belum bergabung. Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadira Ustazah. Farid Ilmi Rizky bergabung. Mubarak. Oh iya. Farid Rizky Mubarak. Hadir. Kemudian Firza Nabila. Hadira Ustazah. Hadira Ustazah. Hansa Zakia. Hadira Ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Nah, ini juga nggak hadir. Enggak Ini. masuk. Ini masuk catatannya Ustazah terus ini. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Riko Yordiansyah. Zilta Hajiba Umu Isaf. Hadir Ustazah. Zalfa Anindia. Kok Mbak Zalfa kemana ya? Nggak ikut ya? 2 kali dan. Oke, langsung saja Ustazah share screen supaya nanti juga bisa nambah materi lagi PPKN atau bahasa Indonesia. Oke, Solihah, untuk pelajaran IPS itu kemarin sudah kita belajar tentang berbagai macam dataran rendah. Nah, ini di tema 2 ada, tema 3 ada. Nah, dataran itu terbagi menjadi 3. Ada namanya dataran rendah, ada namanya dataran tinggi, ada yang namanya ada yang di pantai. Jadi
manusia itu hidup bisa di dataran rendah, bisa di dataran tinggi, atau juga bisa di pantai. Kalau kita menanam sesuatu, kalau kita asal menanam, nggak dilihat dulu jenisnya apa, pasti nanti tidak akan bisa tumbuh. Mati. Kita ingin menanam buah apel mau di pantai, bisa nggak? Bisa tumbuh? Enggak. Nggak bisa tumbuh, karena pantai itu banyak airnya, ya. Terus pasirnya pun bukan jenis tanah, tapi pasir, ya kan? Kalau di pantai kan solih-solihah pasti lewat itu bukan tanah namanya, itu tapi pasir pantai. Gitu. Kalau kita menanam sesuatu di pantai pasti tidak akan bisa tumbuh, kecuali kalau solih-solihah mau menanam kelapa. Kelapa itu bisa tumbuh di pantai. Kemudian ada mangrove, kemudian ada rumput laut, itu juga bisa tumbuh di pantai. Mangrove itu dulu waktu solih-solihah masih kelas 2, itu pernah kita ke sana ya, pernah kita puncak tembok, kemudian kita menanam mangrove. Tapi pertamanya taruh di polybag dulu. Setelah taruh di polybag nanti baru dipindah. Nah, itu namanya tanaman. Polybag itu apa, Ustazah? Polybag itu kresek hitam itu loh, Mbak. Kresek hitam kecil yang nanti buat nanam yang masih bentuknya bibit. Kalau udah tumbuh dipindah ke pot. Tahu nggak? Kresek hitam kecil. Polybag. Nah, itu namanya polybag. Itu plastik untuk menanam biji yang masih kecil banget, yang masih bentuk biji, yang belum bisa tumbuh. Nah, itu namanya Kreseknya bolong, Ustazah. Bolong, bawahnya pasti bolong. Itu seperti pot, tapi enggak bisa permanen. Nah, karena apa? Karena dari plastik. Kalau dari plastik kan cepat rusak. Kalau nanamnya di pot, itu masih akan bertahan. Kalau solih-solihah ingin menanam di dataran tinggi, apakah bisa tumbuh? Bisa. Padi di dataran tinggi. Dataran tinggi itu Bisa. lebih dingin. Nah, jadi kalau mau menanam padi di dataran tinggi ya tidak akan bisa tumbuh. Karena apa? Karena dataran tinggi itu hawanya dingin. Jadi itu cocok untuk stroberi. Makanya kebun-kebun. Nah, kebun-kebun itu pasti tempatnya itu tinggi, ya kan? Pasti tinggi dan hawanya sejuk dingin. Nah, itu namanya tinggi. Oke, Ustazah, ini juga ada tumbuhan yang di dataran rendah, tapi kok ada kelapa ya? Nah, kelapa itu juga bisa tumbuh di dataran rendah dan di pantai. Ada padi, ada kelapa, ada pisang, ini di dataran rendah. Jagung itu di dataran rendah apa tinggi? Rendah. Ya. Oke, kemudian lanjut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang berasal dari alam dan tidak terbatas jumlahnya. Nah, jadi tidak akan cepat habis meskipun banyak yang menggunakan. Contohnya apa? Hewan. Hewan itu kalau misalnya sudah meninggal pasti akan berkembang biak. Ya kan? Kucing itu aja, kucing itu tidak akan bisa sampai nggak ada. Karena apa? Kucing itu kalau udah ketemu sesama kucing pasti berperang. Nah, kalau berperang itu nanti akan jadi ada anaknya, gitu. Kawin Ustazah. Ya, kucing itu suka berperang. Tiba-tiba terus kucingnya itu bawa apa? Hamil, banyak kan anaknya di situ. Kok bisa ya? Satu perut itu isinya banyak kucing ya. Subhanallah. Enggak, isinya 4-5, Ustaz. Iya, hampir 4, hampir 5 ya kucing itu luar biasa. Kadang juga bisa 10. Iya, Itu tuh padahal perutnya kan cuma segitu, tapi hebat banget ya. Luar biasa, telurnya banyak. kantongnya, Ustaz. Kantungnya banyak. Telur. Iya. Gitu ya. Kemudian kegiatan ekonominya apa di yang alam sumber daya alam diperbarui? Ada peternakan, perkebunan, pertanian. Pertanian ini lebih mengarah ke tumbuh-tumbuhan.
Orang bertani kan nanti menanam tumbuh-tumbuhan. Itu pasti akan bisa tumbuh terus. Kemudian perkebunan. Misalnya tumbuhan kita menanam teh, menanam kopi, itu di bidang perkebunan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu maksudnya apa? Batu bara, minyak, Bu. Maksudnya apa dulu? Maksudnya pengertiannya apa dulu? Pengertiannya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jumlahnya sedikit, mudah habis. Sedikit. Pengertiannya apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang langka. Yang terbatas ya, yang langka, yang terbatas. Terbatas itu maksudnya adalah jumlahnya itu loh. Nah, kalau kita gunakan itu akan habis. Batu bara kalau misalnya kita menggunakan terus menerus itu pasti lama-lama akan habis. Minyak bumi kalau semakin sering dikeruk, semakin sering digunakan, semakin sering gunakan untuk pertambangan, maka juga akan cepat habis. Ada itu tambang minyak bumi yang ada di Freeport, apa namanya, Freeport, ada di Papua sana. Itu ada tambang minyak bumi. Kemudian ada emas juga. Itu juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai. Dan kegiatan ekonominya adalah bisa pertambangan minyak bumi dan Pertamina. Pertamina itu lebih ke bahan bakar, ya. Ada. Ya. Minyak bumi itu dari mana minyak bumi? Minyak bumi itu dari ini loh. Apa namanya? Namanya itu apa, belerang apa gitu loh. Nah, kadang-kadang minyak bumi itu dia itu apa namanya, berasal dari jasad renik tumbuhan dan hewan yang mati. Dari fosil-fosil itu lo juga bisa digunakan untuk menggunakan minyak bumi. Nah, sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar bumi. Nah, itu nanti bisa digunakan, kemudian ditutup dengan lumpur. Lumpur tersebut dapat berubah menjadi sedimen yang berpengaruh. Nanti, jadi seperti itu minyak bumi. Nanti lihat di YouTube ya. Nah, minyak bumi itu cairan kental, warnanya itu coklat pekat. Nah, minyak bumi itu berasal dari pertambangan atau sumur-sumur minyak yang sudah tersedia di negara kita. Jadi negara kita itu punya sumur minyak yang memang sudah jadi minyak, tinggal digali saja. Kalau itu sering-sering digunakan kan akan habis toh. Ada punya tempatnya, ada sumur minyak bumi ada. Itu Mbak Lipa. Lanjut ke macam-macam pekerjaan. Kemarin kita sudah belajar tentang pekerjaan itu ada yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalau pekerjaan menghasilkan jasa itu seperti apa? Guru, dokter, arsitek. Contohnya menghasilkan jasa ya. Polisi. Sopir. Nelayan itu menghasilkan jasa apa, makanan? Makanan. Barang. Berarti ini bukan di sini, ini sudah berubah. Berarti ada dokter, ada polisi, ada guru. Nah, itu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau menghasilkan barang seperti petani, nelayan. Rajin.
Tuh, kemudian kegiatan ekonomi. Kemarin ada namanya produksi, distribusi, dan Produksi, distribusi, konsumsi. produksi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk Kegiatan menghasilkan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah benda atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. kalau distribusi, kegiatan untuk menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kalau konsumsi, kegiatannya apa? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan Kegiatan menghabiskan guna dari barang atau benda barang tertentu. atau orang yang melakukan produksi disebut Konsumen. ayo. Orang yang melakukan produksi disebut Produsen. konsumen. Kalau orang yang barang disebut Distributor. Kalau orang yang menghabiskan disebut Distributor. ini dari mulai kemudian Distributor. ke pasar oleh distributor, kemudian dibeli oleh konsumen. Dengan ekonomi. Sudah dari sini ada pertanyaan? Ya. Tuh, kamera saya terbalik. Lanjut. Pelajaran IPA. Masih ada waktu 4 menit, teman-teman ya. Klik muka birosot. Klik muka birosot. Pirosot. Di dalam kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu kekuatan, baik itu kecil maupun besar. Ada sumber energi terbarukan dan yang tidak dapat dibeli. Macam-macam sumber energi. Kemarin ada matahari, ada air, ada angin. Masih ingat? Oke, ini ya. Banyak banget nanti melihat. Nah, ada energi matahari, energi air, dan perubahan energi. Nah, energi matahari itu juga ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk mengeringkan baju, sebagai sumber vitamin D, membantu proses fotosintesis. Makanya kenapa kalau kita sakit atau kena virus corona kemarin ya, jadi harus berjemur karena ada vitamin D yang akan membunuh bakteri di dalam tubuh kita. Kemudian ada energi air. Energi air juga ada manfaatnya untuk apa? Untuk pembangkit listrik, untuk minum, untuk irigasi, dan menyiram tanaman. Kemudian ada lagi perubahan energi. Kalau kita menjemur pakaian, energi apa yang berubah? Dari energi panas, cahaya menjadi energi panas, sehingga pakaian yang kita gunakan itu bisa kering. Yang awalnya basah, kemudian bisa menjadi kering. Kemudian kalau kita menyetrika, perubahan energi apa yang dialami? Nyetrika kita kan Kering. Listrik menjadi panas. Listrik menjadi panas. Nah, kita kan menyolokkan setrikanya ke listrik. Nah, dari situ nanti setrika akan menjadi panas. Nah, itu adalah perubahan energi dari listrik ke panas. Kemudian kalau kita bermain layang-layang, energi apa yang terjadi di situ? Dari energi angin menjadi gerak. Ya kan awalnya layang-layang itu tidak bisa bergerak, tapi ketika sudah ada energi angin, maka layang-layang akan tiba-tiba naik ke atas. Ya. Oke, sudah kurang lebihnya seperti itu. Solihah. Semoga
belajar. Belajar ya yang serius, mind mapnya juga dibaca-baca. Ketika nanti ada yang keluar, maka berarti gampang jawabnya. Ya. Mind mapnya akan Ustazah kirim hari Minggu. Ya. Hari ini jadwal Ustazah kirim, mind map hari Minggu Ustazah kirim. Oke. Sambil menunggu mind map dari Ustazah yang lain juga, Solihah bisa belajar melalui buku temanya. Buku temanya silakan boleh dirangkum dulu atau dibaca-baca dulu. Oke, Solihah. Ya. Ujian Zoom ya? Iya, ujiannya Zoom dengan ustadz-ustadzanya sendiri-sendiri. Misalnya yang ngajar lagi adalah Ustadz, maka nanti Zoom-nya dengan Ustadz Syif itu sebagai pengawas. Oke, Solihah, waktunya sudah habis ya. Semoga yang sedikit ini juga bermanfaat. Kita sambung kapan lagi ya? Setelah PAS ya, kita Zoom lagi. Oke, Solihah, semoga bermanfaat ya. Semoga Solihah diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sudah diperpanjang sudah di PAS. Ini berpanjang Gus. Ya setelah ya nggak panjang banget, paling yang seminggu. Setelah PAS paling liburnya seminggu saja. Kalau itu biasanya ada libur panjang banget sampai 2 bulan, sampai sebulan. Gitu. Kalau pertengahan semester ini masih sedikit, liburnya paling cuma seminggu saja. Gitu ya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus untuk menuntut ilmu. Jangan malas ya. Karena apa? Karena kalau Solihah malas, ilmunya juga enggak bisa. Ya. Oke, Solihah, mari kita tutup dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.